Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gazal Mazufatur Rahman Sulaiman, 2002, kelas 95103, kelas PTK. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang deadlock. Yang pertama, model sistem. Pada sistem terdapat beberapa sumber daya atau resource yang dapat digunakan untuk proses-proses untuk menyelesaikan task. Sumber daya yang ada pada sistem terdiri dari tipe resource CPU cycle, ruang memori, perangkat I/O, yang disebut dengan tipe sumber daya R1, R2, dan seterusnya. Setiap tipe sumber daya RI mempunyai beberapa anggota W. Setiap proses yang menggunakan sumber daya menjalankan urutan operasi sebagai berikut. Yang pertama itu request atau meminta, yaitu meminta sumber daya. Yang kedua memakai atau use, yang berarti memakai sumber daya. Dan yang terakhir itu melepaskan atau release, yang berarti melepaskan sumber daya. Yang ke bagian B yaitu karakteristik deadlock. Yang pertama, kondisi yang diperlukan. Deadlock terjadi bila terdapat empat kondisi seperti berikut. Yang pertama, mutual exclusion atau hanya ada satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Yang kedua yaitu B, genggam dan tunggu atau hold and wait. Suatu proses membawa sedikitnya satu sumber daya menunggu mendapatkan tambahan sumber daya yang baru dibawa oleh proses. Dan yang ketiga yaitu non-preemption adalah sebuah sumber daya dapat dibebaskan dengan sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses menyelesaikan task. Dan yang terakhir itu menunggu secara sirkular atau circular wait. Terdapat sejumlah proses himpunan PO, P1, dan seterusnya menunggu sumber daya di mana P0 menunggu sumber daya yang dibawa oleh P1 dan P1 menunggu sumber daya yang dibawa oleh P2 dan seterusnya. PN menunggu sumber daya yang dibawa oleh PN dan PN menunggu sumber daya yang dibawa oleh P0. Yang kedua itu resource allocation graph. Deadlock dapat digambarkan lebih presisi dengan menggunakan graph berarah yang disebut resource allocation graph. Graph terdiri dari himpunan V dan garis E. Himpunan titik atau vertex atau V dibagi menjadi dua tipe, yaitu himpunan yang aktif pada sistem P yaitu himpunan P1, P2 dan seterusnya, dan tipe sumber daya pada sistem R yaitu R1, R2 dan seterusnya. Garis berarah dari PI ke tipe sumber daya RI dinotasikan dengan PI arah panah RI. Artinya proses PI meminta satu anggota dari tipe sumber daya RI dan sedang menunggu sumber daya tersebut. Garis berarah dari tipe sumber daya RI ke proses PI dinotasikan dengan RI tanda panah PI. Artinya satu anggota tipe sumber daya RI dialokasikan ke proses PI. Garis berarah PI ke RI disebut request H, dan garis berarah RI ke PI disebut dengan assignment H. Yang ketiga itu metode menangani deadlock. Terdapat tiga metode untuk menangani permasalahan deadlock. Itu yang pertama, menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Yang kedua itu mengizinkan sistem memasuki suatu state deadlock dan kemudian memperbaikinya. Dan yang ketiga, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Model ini yang banyak digunakan pada sistem operasi termasuk Unix. Yang ke bagian D itu mencegah deadlock. Untuk mencegah deadlock dilakukan dengan mendadakan salah satu dari syarat perlu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah mutual exclusion. Mutual exclusion benar-benar tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan tidak ada sumber daya yang dapat digunakan secara bersama-sama. Jadi sistem harus membawa sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama. Yang kedua yaitu mencegah hold and wait. Untuk mencegah hold and wait, sistem harus menjamin bila suatu proses meminta sumber daya maka proses tersebut tidak sedang memegang sumber daya yang lain. Proses harus meminta dan dialokasikan semua sumber daya yang diperlukan sebelum proses memulai eksekusi atau mengizinkan proses meminta sumber daya hanya jika proses tidak membawa sumber daya lain. Model ini mempunyai utilitas sumber daya yang rendah dan kemungkinan terjadi starvation jika proses membutuhkan sumber daya yang populer, sehingga terjadi keadaan menunggu yang tidak terbatas karena setidaknya satu dari sumber daya yang dibutuhkan dialokasikan untuk proses lain. Kemudian mencegah non-preemption. Penyediaan non-preemption mencegah proses-proses lain harus menunggu seluruh proses menjadi preemption sehingga tidak ada tunggu menunggu. Cara mencegah kondisi ini yaitu jika suatu proses yang membawa beberapa sumber daya meminta sumber daya yang lain yang tidak dapat segera dipenuhi untuk dialokasikan pada proses tersebut, maka semua sumber daya yang sedang dibawa proses tersebut harus dibebaskan.
Yang kedua itu proses yang sedang dalam keadaan menunggu sumber daya yang dibawanya ditunda dan ditambahkan pada daftar sumber daya. Dan yang terakhir itu proses akan direstart hanya jika dapat memperoleh sumber daya yang lama dan sumber daya baru yang diminta. Kemudian mencegah kondisi menunggu sirkular. Sistem mempunyai total permintaan global untuk semua tipe sumber daya. Proses dapat meminta proses kapanpun menginginkan, tapi permintaan harus dibuat terurut secara numerik. Setiap proses yang membutuhkan sumber daya dan memintanya, maka nomor urut akan dinaikkan. Cara ini tidak akan menimbulkan siklus. Masalah yang timbul adalah tidak ada cara pengurutan nomor sumber daya yang memuaskan semua pihak. Kemudian bagian itu menghindari deadlock. Untuk menghindari deadlock diperlukan pengertian mengenai state aman atau safe state dan state tidak aman atau unsafe state. Yang pertama itu state aman atau safe state. Ketika semua proses meminta sumber daya yang tersedia, sistem harus menentukan apakah alokasi sumber daya pada proses mengakibatkan sistem atau state dalam state aman. Sistem dikatakan dalam state aman jika sistem dapat mengalokasikan sumber daya untuk setiap proses secara berurutan dan menghindari deadlock. Urutan proses yaitu P1, P2 dan seterusnya. Aman jika untuk setiap PI sumber daya yang diminta oleh PI masih menurut sumber daya yang tersedia dan sumber daya yang dibawa oleh PI di mana J lokasi dari I. Jika sumber daya yang diperlukan PI tidak dapat segera disediakan, maka PI dapat menunggu sampai semua PI selesai. Ketika PI selesai, PI dapat memperoleh sumber daya yang diperlukan, mengeksekusi, mengembalikan sumber daya yang dialokasi, dan terminasi. Ketika PI selesai, PI tambah 1 dapat memproses sumber daya yang diperlukan dan seterusnya. Jika sistem dalam state aman, maka tidak terjadi deadlock. Sedangkan jika sistem dalam state tidak aman atau unsafe state, maka kemungkinan deadlock akan terjadi. Metode menghindari deadlock menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki state aman. Yang kedua yaitu algoritma resource allocation graph. Untuk menghindari deadlock pada sistem yang mempunyai satu anggota untuk setiap tipe sumber daya, dapat digunakan algoritma resource allocation graph. Claim H P1 ke RI menandakan bahwa PI mungkin meminta sumber daya RI yang direpresentasikan dengan garis putus-putus. Claim H akan berubah ke request H bila proses meminta sumber daya. Bila sumber daya dibebaskan oleh proses, assignment H diubah ke claim H. Sumber daya sebelumnya harus diklaim pada sistem, sehingga sebelum proses PI mulai dieksekusi, semua claim H harus muncul pada resource allocation graph. Misalnya proses PI meminta sumber dari daya RI. Permintaan dapat dipenuhi hanya jika request H PI ke RI ke assignment H RI ke PI tidak menyebabkan siklus pada graph. Jika tidak terdapat siklus, maka alokasi sumber daya menyebabkan sistem dalam state aman. Jika terjadi siklus, maka alokasi akan membawa sistem pada state tak aman, sehingga proses PI harus menunggu permintaan dipenuhi. Yang ketiga yaitu algoritma Becker. Struktur data yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma Becker akan menentukan state dari sumber daya yang dialokasikan oleh sistem. Misalnya N sama dengan jumlah proses dan M sama dengan jumlah tipe resource. Struktur data yang diperoleh itu yang pertama available, yaitu vektor panjang M. Jika available I sama dengan K, terdapat K anggota tipe sumber daya RI yang tersedia. Max atau metrik N kali M. Jika max I, J sama dengan K, maka proses PI meminta paling banyak K anggota tipe resource RI. Yang selanjutnya yaitu allocation, yaitu matriks N kali M. Jika allocation I, J, maka K sama dengan K, maka PI sedang dialokasikan K anggota tipe resource RI. Need yaitu matriks N x M. Jika need atau I, J sama dengan K, maka PI menentukan K anggota tipe resource RI untuk menyelesaikan task need I, J sama dengan max I, J garis pembatar allocation I, J. Yang keempat algoritma safety. Algoritma ini menentukan apakah sistem berada dalam state aman atau tidak. Yang pertama, work dan finish adalah vektor dengan panjang M dan N. Ini inisialisasi sama work sama dengan available dan finish I sama dengan false. Untuk I sama dengan 1, 3 dan seterusnya. Yang kedua itu cari I yang memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu A. Yang pertama finish I sama dengan false atau need
Nit I lebih kecil atau sama dengan work jika tidak terdapat I ke langkah 4. Yang ketiga itu work sama dengan work slash allocation, finish I sama dengan true, kembali ke langkah 2. Dan yang keempat itu jika finish I sama dengan true untuk semua I, maka sistem dalam state aman. Algoritma research request. Request adalah vektor permintaan untuk proses PI. Jika request J sama dengan K, maka proses PI menginginkan K anggota tipe sumber daya RI. Jika permintaan untuk sumber daya dilakukan oleh proses PI berikut ini algoritmanya. Request sama dengan request vektor for proses PI. If request dalam proses sama dengan K dan proses PI wants K instead of research type RJ. Yang pertama, jika request lebih kecil atau sama dengan I ke langkah 2, selain itu terjadi kondisi error karena proses melebihi maksimum claim. Yang kedua itu jika request I lebih kecil atau sama available ke langkah 3, selain itu PI harus menunggu karena sumber daya tidak tersedia. Dan yang ketiga itu alokasikan sumber daya untuk PI dengan modifikasi state sebagai berikut. Available sama dengan available minus request, allocation sama dengan allocation plus request, dan need I sama dengan need I minus request. Jika hasil state alokasi sumber daya adalah aman, maka sumber daya dialokasikan ke PI. Sebaliknya jika tidak aman, PI harus menunggu dan state alokasi sumber daya yang lama disimpan kembali. Bagian F itu mendeteksi deadlock. Jika sistem tidak menyediakan algoritma mencegah deadlock dan menghindari deadlock, maka terjadi deadlock pada lingkungan ini. Sistem harus menyediakan yang pertama algoritma yang menguji state sistem untuk menentukan apakah deadlock telah terjadi. Yang kedua itu algoritma untuk memperbaiki dari deadlock. Bagian pertama itu suatu anggota grup untuk setiap tipe sumber daya. Jika semua sumber dayanya mempunyai satu anggota, kita dapat menentukan algoritma mendeteksi deadlock menggunakan bentuk research allocation graph yang disebut wait for graph. Garis PI garis monotor PI pada wait for graph menandakan bahwa proses PI menunggu PI melepaskan sumber daya yang dibutuhkan PI. Garis PI terdapat pada wait for graph jika dan hanya jika resource allocation graph berisi dua garis PI, garis alpana RQ dan RQ alpana PI untuk beberapa sumber daya RQ seperti gambar 6-7. Secara periodik sistem menggunakan algoritma yang mencari siklus pada graph. Algoritma untuk mendeteksi siklus pada graph membutuhkan operasi N2 di mana N adalah jumlah titik pada graph. Yang kedua itu beberapa anggota untuk tipe sumber daya. Untuk tipe sumber daya yang mempunyai beberapa anggota digunakan algoritma yang sejenis dengan algoritma Banker dan struktur daya sebagai berikut. Yang pertama, available atau sektor panjang M menentukan jumlah sumber daya yang tersedia untuk setiap tipe sumber daya. Yang kedua itu allocation atau matrik N kali M yang mendefinisikan jumlah sumber daya untuk setiap tipe sumber daya yang sedang dialokasikan untuk setiap proses. Dan yang ketiga itu request atau matriks N XM yang mendefinisikan prioritas setiap proses. Jika request I, J sama dengan K, maka proses PI meminta K anggota tipe sumber daya RJ. Algoritma mendeteksi deadlock mempunyai urutan sebagai berikut. Yang pertama, work dan finish adalah vektor panjang M dan N instalasi work sama dengan available. Untuk I sama dengan 1, 2 dan seterusnya. Jika allocation tidak sama dengan 0, maka finish I sama dengan false. Sebaliknya finish I sama dengan true. Cari indeks I yang memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu finish I sama dengan false atau request I lebih kecil atau sama dengan work jika tidak terdapat I ke langkah 4. Work sama dengan yang ketiga itu work sama dengan work plus allocation. Finish I sama dengan true ke langkah 2. Nomor 4, jika finish I sama dengan false untuk beberapa I di mana I lebih besar atau sama dengan 1 dan I lebih kecil atau sama dengan N, maka sistem berada pada state deadlock state. Jika finish I sama dengan false, maka PI deadlock algoritma ini memerlukan operasi O dalam kurung M XN pangkat 2 untuk mendeteksi apakah sistem berada pada state deadlock. Yang ketiga yaitu algoritma penggunaan algoritma deteksi. Untuk menjawab kapan dan berapa sering menggunakan algoritma deteksi, hal ini tergantung pada yang pertama seberapa sering terjadi deadlock, dan yang kedua berapa proses yang perlu diperlukan rollback. Jika algoritma deteksi digunakan, terdapat beberapa siklus pada graph. Hal ini tidak dapat
mengetahui beberapa proses yang deadlock yang menyebabkan deadlock. Yang bagian D yaitu perbaikan dari deadlock. Terdapat dua pilihan untuk membebaskan deadlock. Satu solusi sederhana adalah dengan menghentikan satu atau beberapa proses untuk membebaskan kondisi menunggu sirkular. Pilihan kedua adalah menunda beberapa sumber daya dari satu atau lebih proses yang deadlock. Yang pertama itu terminasi proses. Untuk memperbaiki deadlock dan terminasi proses dapat digunakan salah satu dari metode di bawah ini. Yang pertama itu menghentikan atau abort semua proses yang deadlock, dan yang kedua menghentikan satu proses setiap waktu sampai siklus deadlock hilang. Untuk menentukan urutan proses yang harus dihentikan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu perioditas proses, yang kedua berapa lama proses dijalankan dan berapa lama lagi selesai. Yang ketiga itu sumber daya yang digunakan proses. Yang keempat sumber daya proses yang diperlukan untuk menyelesaikan task. Yang kelima berapa proses yang perlu diterminasi, dan yang keenam apakah proses interaktif atau batch. Yang kedua itu menunda sumber daya. Untuk menghilangkan deadlock dengan menunda sumber daya dari proses harus ditunda dan memberikan sumber daya tersebut ke proses lain sampai siklus deadlock hilang. Jika penundaan dibutuhkan untuk menghilangkan deadlock, terdapat 3 hal yang diperlukan, yaitu yang pertama pilih korban atau sumber daya yang mempunyai biaya minimal, dan yang kedua itu lakukan rollback, yaitu memulai kembali atau restart proses pada state yang aman, dan yang ketiga harus dijamin starvation tidak akan terjadi karena kemungkinan beberapa proses selalu terpilih sebagai korban, termasuk jumlah rollback sebagai faktor biaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.